Ya, sebagaimana kita ketahui ya, kita di akhir semester itu biasanya akan ada tugas akhir. Nah, untuk mata kuliah ini juga akan ada tugas akhir ya, yang harus Anda kerjakan kelompok. Ya. Ini minggu lalu sudah saya sampaikan di banyak kelas ya. Ini saya ingat-ingat lupa kalau kelas ini belum saya sampaikan waktu itu. Jadi hari ini saya sampaikan. Ini mengingat jadwal semester kita udah mulai berakhir ya. Semester kita mulai akhir Desember ya. Kalau kita lihat dari jadwal kuliah, jadwal kalender akademik ya. Ini kalender akademik. Ini terlihat kita masuk di tanggal 7, tanggal berapa? Tanggal 6 ya, sorry ya. Tanggal 6 berarti masih ada waktu untuk Anda mengejar ketertinggalan ya. Jadi proyeknya adalah atau tugas akhirnya adalah mengerjakan soal yang saya berikan, dan Anda selesaikan bersama-sama kelompok. Kenapa kelompok? Karena memang demikian ya. Jadi kalau di awal-awal semester biasanya kita belajar sampai tengah semester itu adalah individual. Untuk menggali dulu, memahami dulu ya. Baru kemudian kalau tetap tidak bisa, maka Anda bisa belajar dengan kelompok, dengan temannya. Biasanya temannya ada yang sudah mengerti ya. Walaupun juga ada yang belum mengerti sama sekali. Nah, dengan adanya kerja kelompok, maka solusi mengatasi kesulitan tadi ya, itu biasanya teratasi. Nah, ini masih ada waktu. Anda buat kelompok lebih dulu ya. Nah, tugasnya ada buka di LMS Pak Subur ini ya. Di bagian profil. Ya, di sini Anda lihat di mata kuliah Anda sendiri ya, analisis desain berorientasi objek. Di bagian bawah ini ada link ya, ini per link tugas akhir, Anda tinggal klik tugas akhirnya ini. Nah, ini di sini ada nama-nama Anda, nama-nama teman Anda satu kelas ya, tinggal Anda pilih. Jadi pertama adalah Anda tentukan dulu ketua kelompoknya ya. Jadi Anda pilih ketua kelompok, siapa yang sepakat Anda pilih menjadi ketua kelompok agar bisa menghandle teman-temannya. Setelah terbentuk ketua kelompok, ya, satu kelompok itu minimal 2 orang, maksimal 4 orang. Ya. Maka ketua kelompok ini akan mendaftarkan dirinya sendiri dan teman-temannya. Ya. Caranya mendaftarkan ada di bawah ini ya, pokoknya sudah ada namanya, siapa yang menjadi ketua kelompok, Anda login sebagai ketua kelompok, kemudian daftarkan nama teman-teman Anda. Ya, itu ya. Jadi jika sudah, maka akan muncul tugas akhir ya. Nah, soal tugas akhir, nanti kalau di sini sudah muncul 2 sampai 4 orang, akan muncul next berikutnya, tahap berikutnya ada pilih judul tugas akhir. Judul tugas akhir ini ada diberikan acak ya, diberikan acak. Silakan dikerjakan. Nah, petunjuk soalnya ada di sini ya. Jadi kalau sudah mendapatkan judul ini ya, berisi latar belakang, nama judul ya, nama proyeknya, latar belakang, pertanyaan dan keterangan pelengkapnya, Anda kerjakan sesuai dengan petunjuk tadi. Langkah ketiga adalah kalau sudah mengerjakan itu dalam waktu 1 pekan ini ya, waktunya terbatas ya, tanggal 6 sampai 11 Desember ya. Upload laporan kemajuannya ya. Laporan kemajuannya silakan diikuti template dari sini atau Anda ikut dari template itu bisa disesuaikan dengan soal.
dengan soal. Jadi kalau soalnya di situ ada beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan, ya, maka diikuti berdasarkan pertanyaan tersebut. Misalnya begini, kalau di sini ada tahapan-tahapan, ya, nah, tahapan-tahapannya seperti ini. Tahapan-tahapan pertama adalah membuat langkah-langkah hasil observasi. Misalnya begini ya. Bentar, saya tutup dulu ya. Ya, kita presentasikan misalnya gini. Jika sudah, ya sudah kita daftarkan lebih dulu ya, misalnya saya daftarkan di sini atas nama Mira, gitu ya. Oke, saya daftarkan Mira dua orang ya, dua orang. Kemudian Mira kalau sudah didaftarkan, maka berikutnya nggak ada, muncul di situ satunya adalah kita daftarkan dulu. Ya. Minimal dua orang ya, minimal dua orang. Jadi kalau Anda maksimal 4 orang. Nah, kalau itu muncul langkah selanjutnya ini ya. Jadi kita masuk di langkah berikutnya yaitu mendapatkan tugas akhir. Kita bisa next di sini mendapatkan tugas akhir. Sama seperti kalau kita ujian biasanya klik untuk pertama mulai mengerjakan tugas akhir ya. Kemudian kita klik ini ya, klik untuk mendapatkan soal tugas akhir, kita klik. Nah, begitu kita klik, kita sudah mendapatkan soal tugas akhir ya. Diberikan judul misalnya aplikasi pembimbingan dosen mahasiswa, ya, dosen mahasiswa. Latar belakang di sini misalnya sebuah kampus, ya, taruhlah STIMI Balikpapan, ya, memiliki 2 prodi, ingin membangun aplikasi
bimbingan dosen kepada mahasiswa. Ya. Di dosen membimbing mahasiswa. Ada beberapa fungsi yang harus dipenuhi di aplikasi dosen bimbingan tadi. Ya. Antara lain fungsi mengelola data mahasiswa, kemudian mengelola data dosen dan mengelola proses bimbingan mahasiswa kepada dosen, ya. Dosen kepada mahasiswa. Jadi kebalik ya, bimbingan mahasiswa kepada dosen, gitu ya. Nah, Anda boleh mengembangkan lebih dari 3 fungsi ini ya, boleh mengembangkan lebih dari 3 fungsi ini ya, sehingga diharapkan ada unsur kreativitas ya. Jadi Anda mungkin nggak puas dengan hanya berdasarkan 3 fungsi ini dan tabelnya cuma begini aja misalnya. Anda boleh tambahkan lagi ya, boleh misalnya ditambahi bimbingan, ini bimbingan ya, bimbingan kayak bimbingan dilihat ini ya, jenis bimbingannya ya, bisa macam-macam ya bimbingannya, bisa bimbingan studi, bimbingan skripsi, bimbingan KP gitu ya, beserta dengan tanggal bimbingan dan status bimbingannya, apakah masih lanjut atau sudah ACC dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kemudian boleh Anda tambahkan lagi misalnya untuk pembayaran misalnya, boleh. Nah, pembayaran berarti kalau Anda tambahkan satu pembayaran, biasanya ada lagi fungsi tambahan berikutnya ya, transaksi biasanya. Ini ya, biasanya nggak cukup kalau 4, biasanya ya ganjil gitu ya. 5 atau 7 gitu ya. Nah, itu ya. Sehingga ada unsur inovasi ya, inovasi inovatif ya, hasil karya Anda itu tidak hanya sekedar ini gitu ya. Tugas Anda bukan membuat program ya, bukan membuat program, yaitu analisis dan desain. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti yang saya tulis di sini ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya pertama adalah membuat langkah-langkah hasil observasi deskriptif ya. Hasil observasi deskriptif ini berdasarkan apa yang sudah Anda lihat. Nah, tapi karena Anda mungkin lebih banyak ke berimajinasi ya, melihat STIMIK Balikpapan itu seperti apa, proses-proses mengelola data mahasiswa, mahasiswa itu daftarnya apa saja, diisi apa aja datanya ya. Bisa jadi cuma NIM, nama, alamat, tapi jelas kurang ya. Yang diminta di sini contohnya adalah ya ini NIM, nama, program studi, tempat lahir, tanggal lahir dan sebagainya. Proses untuk mendaftarkannya ini bagaimana? Anda amati, buatkan hasil observasi secara deskriptif. Jadi langkah-langkahnya secara deskriptif itu seperti apa? Anda tulis di situ ya. Misalnya untuk menjadi mahasiswa. Itu juga dengan untuk menjadi dosen, apa saja syarat-syaratnya, misalnya ini ya. Tempat lahir, program studi, fakultas, alamat rumah. Nah, ini kan biasanya kurang ya. Dosen itu gelarnya juga ada beberapa misalnya. Minimal harus S2 misalnya. Dan S3. S3-nya juga bisa macam-macam ya. S2-nya juga bisa macam-macam dan lain sebagainya sesuai dengan spesifikasi program studi. Jadi S2 bisa saja dua kali ya. Berarti ini Anda bisa tambahkan tabel pendidikan terakhir dosen. Jadi dosen itu kan kuliah nggak hanya sekali ya, bisa berkali-kali. Program S2 bisa diambil 2 atau 3 kali lebih gitu ya di banyak program studi. Itu juga dengan S3 bisa 5 kali program studi ya. Itu kalau orangnya suka sekolah ya demikian ya biasanya pendidikannya. Jadi ini bisa Anda tambahkan misalnya satu buah tabel untuk menjelaskan tentang pendidikan terakhir dosen. Juga keahlian-keahlian dosen Anda pilihkan, tambahkan lagi ada tabel keahlian dosen. Jadi keahlian dosen bisa banyak gitu ya. Nah, itu berdasarkan sertifikasi macam-macam. Nah, itu bisa Anda identifikasi di sini ya. Sehingga mahasiswa itu kalau bimbingan tidak hanya dia terkait dengan mata kuliah programming, bisa jadi dia terkait dengan mata kuliah ekonomi atau mata kuliah pendidikan anak usia dini misalnya, atau mata kuliah lain yang berhubungan, yang relevan dengan jenjang pendidikan dari dosen atau keahlian dosen itu sendiri. Nah, itu ya.
Jadi Anda bisa buatkan deskriptifnya mengenai mengelola data dosen. Ya. Kemudian mengelola bimbingan mahasiswa, bagaimana proses mengelola bimbingan mahasiswa ini ya, jelaskan mengenai hasil observasinya mengenai ini ya, bimbingan mahasiswa. Jelaskan satu-satu tahapannya. Atau Anda bisa jadikan satu ini tahap-tahapannya sehingga muncul fungsi-fungsi yang diharapkan ini. Boleh ya. Itu ya artinya ya. Ini nggak sama seperti kerjaan tugas Anda kemarin. Tugasnya banyaknya kacau. Ya, banyak kacau dan dengan tugas belajar ini maka Anda bisa bekerja sama dengan teman Anda. Nanti ada koreksi ya, koreksi dan harus dibetulkan gitu ya. Jadi kalau Anda upload nanti ya itu hasilnya kurang bagus maka dikembalikan gitu ya. Ya, disuruh untuk memperbaikinya dan seterusnya. Ini ya supaya kalau kita nanti ya setelah mengikuti mata kuliah ini Anda diharapkan mampu membuat langkah-langkah deskriptif ini ya dan melakukan analisis gitu ya. Penting ini ya. Enggak sekedar analisis doang ya, tulisannya analisis tapi kalau dibuka isinya nol. Isinya cuma tutorial. Tutorial menggunakan aplikasi gitu. Itu bukan analisis namanya ya. Nah, itu ya, paling tidak Anda bisa menjelaskan mengenai proses-proses observasi mengelola data mahasiswa. Mahasiswa itu datanya disimpan seperti itu, apa saja, bagaimana caranya mengisi data mahasiswa itu, apakah mahasiswanya mengupload sendiri atau semuanya dimasukkan oleh bagian admin. Nah, itu kan semua juga tergantung dari institusi ya. Jadi data-data ini bisa dipenuhi itu prosesnya seperti apa? Jelaskan hasil observasi Anda secara deskriptif ya. Itu juga dengan yang lain-lain. Ini ya penting ya. Yang kedua adalah activity diagram. Nah, activity diagram itu biasanya yang menjelaskan mengenai fungsi-fungsi ini, activity diagramnya. Jadi hasil observasi ini dijelaskan menggunakan activity diagram. Ini ya. Jadi kalau sudah menjelaskan ini semua di sini ya, maka dijelaskan activity diagramnya. Ada banyak ini sesuai dengan jumlah ini ya. Nah ini. Jadi walaupun 3 fungsi yang diharapkan, tapi ternyata banyak ya yang dibutuhkan untuk itu semua. Kemudian membuat use case diagram. Use case diagram ini juga ada kalanya ada 2, ada 1 ya. Kalau ada 2 berarti di saat ini, di saat ketika Anda menyusun observasi atau melihat observasi semuanya ini ya, itu biasanya menemukan sistem ya. Jadi sudah ada sistem sebelumnya, maka Anda bisa membuatkan use case diagram berdasarkan sistem yang lama, sistem sebelumnya, hasil observasi ini. Ya, setelah itu baru Anda buatkan use case diagram berdasarkan sistem analisis yang baru ya. Sistem analisis baru seperti apa Anda jelaskan. Jadi biasanya ada perbaikan-perbaikan di antara use case diagram untuk versi yang lama, hasil observasi. Nah itu ya. Jadi lebih lengkap, kita bisa mengetahui aplikasi apa saja atau use case apa saja yang hendak ditambahkan di dalam sistem yang baru gitu ya. Jika kita bisa mengetahui di sistem yang lama apa saja yang tidak ada dan diperbaiki atau dihapus gitu ya, atau dibuang. Jadi ada istilahnya CRUD ya, ada yang ditambahkan baru kalau tidak ada, kemudian ada yang dihapus kalau tidak diperlukan gitu ya. Ada yang diperbaiki, sudah ada berarti kita perbaiki gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Setelah itu kita buatkan activity diagram lagi. Nah, kalau di sini activity diagram berdasarkan observasi ya. Kalau di sini activity diagram menjelaskan mengenai use case diagram sistem analisis yang baru ya. Analisis desain yang baru itu dijelaskan activity diagramnya ya. Activity diagram seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Activity diagram tentu saja menjelaskan proses yang ada di sini ya. Proses-proses yang ada di sini. Jadi kita kalau mau lihat ya, kalau kita bisa melihat di sini ya, contoh ini. Nah ini ya. Jadi kalau use case itu seperti ini ya sistemnya. Jadi kita nggak tahu proses apa saja yang terjadi di sini ya, langkah-langkahnya seperti apa maka kita harus bisa jelaskan di sini ya, activity diagram. Tambahkan lagi activity diagram.
Kemudian lengkapi juga use case description. Berarti use case description itu dibagi berdasarkan menurut activity diagram yang ada ini ya. Ya, jadi gitu kita di use case-nya ini kita menjelaskan masing-masing setiap activity diagram yang dibuat ya. Setiap activity diagram yang dibuat yang berdasarkan use case gitu ya. Use case deskripsi itu berisi mengenai ini apa namanya ini deskripsi mengenai dari use case itu sendiri. Misalnya use case mendaftar sistem ya, mendaftar sistem ini ya. Jadi kita tandai, jangan sampai keliru lagi seperti kemarin ya. Ya. Nah, mendaftar sistem ini adalah di sini. Nah, ini mendaftar sistem ya. Jadi kalau kita mau menjelaskan use case, berarti kita jelaskan untuk bagian mendaftar sistem ya di sini mendaftar sistem ya. Begitu juga dengan kalau ini mendaftar lomba, maka ini ganti ya mendaftar lomba gitu ya. Jadi kita sendiri-sendiri berdasarkan use case itu ya. Ini bukan keseluruhan ya. Ada kalau ini mengikuti seleksi tahapan-tahapannya mengikuti seleksi seperti apa ya dibuat di sini ya mengikuti seleksi gitu ya. Nah ini ya. Jadi ini berdasarkan apa namanya use case masing-masing. Jadi ada berapa use case? Nah, tinggal dihitung aja use case-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Banyak ya. Nah, kurang-kurang lebih belasan use case. Berarti belasan use case tadi Anda jelaskan use case deskripsinya masing-masing gitu ya. Juga langkah-langkahnya sama seperti tapi bukan enggak sama ya. Langkah-langkahnya main flow ya, tentu saja berbeda-beda berdasarkan apa yang terjadi antara aktor dengan use case ya. Mendaftar sistem tentu saja langkah-langkahnya mendaftar lomba beda ya. Kalau mendaftar sistem itu kita menggunakan untuk sistem ini ya. Jadi aktornya supaya bisa menggunakan aktor dia harus mendaftar sistem lebih dulu. Kalau sudah terdaftar di sistem maka dia bisa mendaftarkan lomba, misalnya gitu ya. Kalau sudah mendaftar lomba maka dia bisa mengikuti seleksi. Jadi untuk mengikuti seleksi, mereka tahap-tahapannya harus dilalui lebih dulu, misalnya begitu ya. Nah, itu dijelaskan di use case deskripsi ya. Nah, jadi di pre-condition, di post-condition juga harus dijelaskan gitu ya. Itu juga dengan langkah-langkahnya tadi dijelaskan menggunakan main flow ya, alternative flow. Dari sini nanti kita bisa membuat sequence diagram ya. Dari sini dari main flow dan alternative flow itu bisa kita buatkan sequence diagram. Sequence diagram ini tentu saja kita akan bahas nanti ya. Ya. Jadi ini menjelaskan mengenai tugasnya dulu ya, tugasnya ini supaya jelas. Jadi sequence diagram itu berdasarkan dengan activity diagram. Ada berapa banyak sequence diagram? Ya berdasarkan activity diagram. Ada berapa banyak kalau dari activity diagram? Yang jelas nggak mungkin satu. Nah, kalau Anda mengerjakan satu, nggak mungkin. Ya. Itu ya. Satu ya keliru gitu ya. Dari sini semua kita akan mendapatkan ERD ya, atau Entity Relationship Diagram. Nah, contoh ERD kurang lebih seperti di bawah ini ya. Nah, ini. Jadi ini bukan ERD sebenarnya, ini adalah tabel sudah apa namanya diagram relasi diagram. Ya ERD juga. Ya. Tapi bentuk ini yang sudah jadi atau bentuk fisik ya, fisik. Jadi ini arti dari fisik. Setelah itu kita buat kelas diagram. Kelas diagram itu tentu saja mengambil dari bagian-bagian yang ada di IRD ini. Nanti ada fungsi-fungsi. Bedanya kan di bawah ini ada fungsi-fungsi atau operasi jenis metode yang digunakan. Operasinya seperti apa, ya kan? Nah, metode-metodenya apa saja dijelaskan di bawah ini. Itu juga dengan ini ya, itu juga dengan ini, itu saja. Itu juga dengan kalau ada kelas diagram yang lain, maka bisa dihubungkan menggunakan kelas diagram lain. Misalnya login. Nah, login itu kan kita belum ada di sini. Nah, itu loginnya ada buat sendiri gitu login ya. Loginnya ditambah sendiri login. Jadi tidak termasuk di dalam use case gitu ya. Nah, itu tentang tugas ini. Dan tentu saja kita akan bahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya ini ya untuk memantapkan hasil kerjaan Anda. Nah, saat ini kerjaan Anda adalah menyusun antara nomor 1 sampai 5 ya, 50% gitu ya.
diselesaikan dulu kerjaannya, membuat laporan. Kalau sudah dapat ini ya, kalau sudah dikerjakan, maka Anda lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mengerjakan tugas ya, mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas gunakan template yang ada di sini. Templatenya punyanya pemrograman web ini Pak. Ya silakan nggak apa-apa, diganti aja ini pemrograman web. Atau nanti nunggu saya sampaikan ya. Kurang lebih sama seperti ini, hanya saja isinya tentu saja pembahasan berdasarkan dengan ini apa namanya pembahasan jadi apa namanya ya sesuai dengan apa namanya inilah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini. Yang pertama adalah deskriptif. Anda harus selesaikan berdasarkan langkah-langkah deskriptifnya itu tadi ya, tinggal dijelaskan di deskriptifnya ini. Masih. Ya. Nah, ini ya. Jadi di sini Anda jelaskan di pembahasan langkah-langkah deskriptifnya seperti apa, jelaskan. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah membuat activity diagram. Nah, activity diagramnya di sini apa? Jadi di sini ada subbab sampai 5, sampai 7 sih. Sampai 7 atau 8, tergantung dengan bahasan Anda gitu ya. Nah, ini ya. Baru kemudian sampai kelas diagram kan ya, sampai kelas diagram, baru kemudian kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Biasanya kesimpulan itu terkait dengan apa yang sudah Anda peroleh selama ini. Bagaimana Anda mensintesis atau mengambil kesimpulan dari keseluruhan ini. Ya, itu ya. Itu tugasnya, jadi Anda bisa buka ini dan templatenya sudah ada ya, templatenya ini ya. Kemudian di-upload laporan kemajuannya 50%. 50% itu tanggal 6 sampai tanggal 11 Desember. Jadi 1 minggu ini ada kerja bareng sama teman-teman Anda ya, selesaikan sampai tanggal 11. Lewat dari tanggal 11 sistemnya akan menutup ya. Ini ya. Di sini nanti akan muncul tombol upload tanggal 11 6 sampai 11 ini ya, tergantung dengan kelasnya ya. Nah, ini muncul di sini sehingga di tempat Anda mungkin kelas IFB 3E muncul di sini sudah ada tombol upload kalau salah itu ya. Nah, itu untuk laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu ya seberapa selesai Anda bisa tentukan target ya. Targetnya adalah untuk menyelesaikan nomor 1 sampai 7 sampai 5 aja gitu ya. 1 sampai 5 saja dulu. Nah, 50% sudah itu ya. Sisanya Anda bisa kerjakan di laporan final nanti ya. Yaitu minggu depan berikutnya tanggal 13 sampai 25. Itu 2 minggu ya. Ya, 13 sampai 25. Berarti ini 2 minggu. 2 minggu ini tentu kita sempurnakan. Anda saja di laporan 50% tadi itu ada yang keliru, bisa Anda tambahkan lagi ya, diperbaiki di laporan final itu ya. Nah, tentu saja di sini ada penilaian juga, jangan sampai Anda cuma mengumpulkan laporan final, laporan kemajuannya nggak ada ini, jangan sampai karena kemajuan laporan kemajuan 50% ini adalah memiliki nilai juga ya. Nilainya 25%. Jadi semuanya dinilai gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terlambat gitu ya. Setelah Anda upload, maka Anda bisa mengirimkan membuat dokumentasi dokumentasi video ya, video. Kalau foto Pak, ya foto mungkin diubah menjadi video gitu ya, nggak gerak apa, tapi ya bagaimana Anda bisa menjelaskan gitu ya, biasanya yang gerak-gerak gitu ya. Jadi gini, selama Anda mengerjakan tugas itu, Anda mulai mendokumentasikan ya, mulai dari saat mendaftar menentukan kelompok, mendaftar pertama ini ya, bagaimana mendaftar, Anda dokumentasikan berupa video, direkam gitu ya. Potongan-potongan video aja ya. Yang kedua adalah mengerjakan proyek, misalnya mendapatkan proyek dan mengerjakan proyek, didokumentasikan siapa-siapa saja yang mengerjakan proyek. Yang ketiga adalah mengupload kemajuan proyek. Nah, semuanya itu semua didokumentasikan mulai dari laporan kemajuan sampai laporan final. Direkam aja sebagian-bagian potongan-potongan, kayak sampai 5 menit ya, paling 10 detik gitu ya.
ya dihitung ya, nggak sampai lama-lama. Jadi potongan-potongan itu kemudian kita kumpulkan jadi video YouTube terakhir itu ya. Dan YouTube-nya kalau sudah diedit ya, disunting, digabungkan kumpulan-kumpulan video tadi itu diupload paling lambat tanggal 1 Januari sebelum pelaksanaan UAS ya. Jadi di sini sudah ada muncul ya tanggal 1 Januari sebelum pelaksanaan UAS atau 1 Januari jam 12 malam. Ini kan tahun baru ya. Nah, tahun baru Anda gak kemana-mana, gak boleh pemerintah jalan-jalan ya. Cukup di rumah saja ya, tahan diri. Nah, ini waktunya sampai jam 12 malam. 1 Januari itu hari Sabtu ya, Sabtu. Jadi Sabtu malam Minggu Anda kerjain. Tapi jangan sampai akhir-akhir ini karena biasanya lambat ya. Tidak disarankan mengerjakan di akhir-akhir ya. Jadi jauh-jauh hari Anda sudah mulai mencicil gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian di-upload di YouTube dan di-embed di sini ya, di-embed. Jadi di sini bukan di klik YouTube-nya, tapi di-embed di sini videonya nanti akan muncul di bawah ini ya. Nah, ini. Jadi video ini kalau belum muncul di tempat Anda ya. Jadi kalau muncul ini error masih video error. Jadi Anda supaya tidak error ya, di-upload punya Anda dan embed ke sini ya. Nah, itu tugas Anda. Kemudian isi dari video itu ya, isi dari presentasi itu paling tidak harus jelas ya. Jelasnya seperti apa? Ini jelasnya harus paling tidak mengikuti instruksi yang ada di sini ya. Nah, ini. Instruksi pertama adalah Anda memberikan perhatian pada audiens. Jadi Anda kalau mau presentasi itu fokusnya kepada siapa Anda ngomong gitu ya. Yaitu kepada audiens, itu kepada yang nonton itu ya. Jangan sampai yang nonton diabaikan ya, dicuekin. Aduh. Kemudian paparkan tujuan yang jelas di awal. Anda membangun apa gitu, mengerjakan apa itu. Kan tinggal baca aja Pak. Ya, kayak gitu ya berarti nggak usah presentasi aja. Ya, jadi kalau presentasi itu tujuannya ya menjelaskan mengenai sistemnya, pekerjaan yang harus dikerjakan secara verbal, secara visual juga gitu ya. Visual, verbal, sehingga kita bisa mengetahui seberapa serius Anda mengerjakan tugas gitu. Jangan audiensnya suruh baca sendiri gitu ya. Kalau suruh baca sendiri mending tidur aja. Nggak usah ngerjain. Yang ketiga adalah isi presentasinya harus bersih ya, jangan sampai ada copy paste, jangan sampai ada hal-hal yang melanggar paten hak karya cipta intelektual. Nah itu plagiasi seperti apa? Seperti video, seperti musik yang Anda sisipkan yang mengandung itu tadi, sehingga videonya diblokir gitu ya. Nah, gunakan yang bebas-bebas saja, tidak melanggar ketentuan. Dan biasanya kalau di presentasi ini Anda bukan bikin vlog ya, bukan, tapi bikin presentasi bagaimana tugas Anda itu diselesaikan dan bagaimana tugas pekerjaannya tadi bisa digunakan. Jadi hasil kalau bikin perancangan ya jelaskan bagaimana Anda membuat perancangan tadi. Ini bukan bikin program ya. Andai kata Anda langsung terapkan kepada program pun silakan ya nggak apa-apa, berarti diterapkan, berarti itu udah lebih materi yang diberikan. Materi yang diberikan hanya sampai pada analisis dan desain ya, sesuai dengan mata kuliahnya. Tapi kalau Anda langsung diterapkan ke program ya monggo gitu ya. Yang jelas jangan sampai ini ya ada plagiasi. Jadi plagiasi itu videonya juga berasal dari bukan kelompok Anda atau videonya ngambil dari konten-konten orang luar gitu ya. Yang juga kebetulan sama gitu misalnya sama. Sehingga Anda bisa gunakan. Nah, itu jangan gitu ya.
Kemudian presentasi secara logika berjalan runtut dan teratur. Oke, jelas ya. Pemaparan proyek, suara presenter terdengar jelas saat presentasi. Nah, ini penting ya. Jadi suaranya presenter itu seperti suaranya Pak Supur gini ya, jelas gitu ya. Bisa Anda dengar dengan jelas, so all can hear. Jadi semuanya bisa mendengarkan ya. Jangan pelan banget gitu ya. Itu pernah terjadi ya, pelan banget sehingga saya biasanya membuka volume yang tinggi-tinggi gitu ya. Nah, volumenya dibesarin, suaranya karena suara pelan gitu ya. Ternyata di tengah-tengah video itu, di tengah-tengah narasi itu muncul suara yang menggelegar gitu ya. Sehingga karena volumenya tak gedein di komputer itu meledak ya. Jadi suaranya seperti meledak gitu ya, bikin kaget orang yang nonton. Nah, seperti itu jangan sampai terjadi ya, jangan diulang lagi ya. Memangnya terjadi ya, jangan diulang lagi gitu ya, Pak mahasiswa. Ini penting banget dipahami agar apa namanya nggak bikin kaget ya. Kalau kaget gimana Pak? Ya kurang lah ini nilainya gitu ya. Berapa kurangnya Pak? Ya seenak saya gitu. Kalau Anda enak sendiri ya kita seenak juga gitu ya. Oleh karena itu Anda perhatikan penting banget ini ya. Kemudian gunakan teknologi pemrograman yang baik ya sekarang ini ya. Jadi Anda kalau mau bikin rancangan sistem, membuat sistem, maka nanti rancangan itu bisa digunakan diterapkan pada bahasa pemrograman yang teknologinya baik gitu ya. Sampai saat ini digunakan. Jangan sampai teknologinya sudah usang gitu ya, diterapkan di teknologi usang tadi. Lah ngapain gitu ya? Kita kembali ke zaman Paheula lah ya, gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi itu. Yang berikutnya adalah Anda bisa menyimpulkan semuanya itu ya. Menyimpulkan itu artinya ya Anda mensintesis ini ya. Summary sintesis itu menghubungkan antara satu dengan yang lain ya. Antara tugas Anda dengan pengalaman belajar Anda misalnya gitu ya, sehingga Anda bisa mengembangkan pelajaran itu dengan baik gitu ya. Dan hasilnya kalau baik ya nanti akan berimbas pada yang terakhir biasanya yang UAS gitu ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah Anda berikan saling berkontribusi ya, saling kalau kelompok itu ya kerjanya ya kerja saling saling memberi ya, saling berkontribusi. Ini penting banget ya. Jangan sampai egois ya, aduh gitu ketua kelompoknya ngerjain sendiri gak diberikan kepada yang lain-lain gitu ya. Yang lain-lain diem aja biar aja gitu, biar si Anu yang ngerjain gitu ya. Jangan ya, artinya kontribusi itu ya proaktif ya. Jangan diem aja terus kemudian merasa dipinggirkan, merasa diabaikan, ya jangan. Tapi Anda proaktif untuk mengajak pada ketua kelompoknya gitu ya. Members of the group work together. Jadi semuanya harus kerja bareng ya, semuanya harus kerja bareng di grup itu dan saling membantu sesama gitu ya. Jadi kalau ada yang kesulitan bisa dikasih tahu kok, dibantu gitu ya. Sehingga tujuan untuk belajar kelompok, belajar ngerjain tim kelompok itu berhasil gitu ya. Jadi tidak sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian setelah tugas akhir ini selesai, Anda itu sudah belajar berarti ya, belajar itu juga dalam rangka belajar Anda mengerjakan tugas akhir, ujian akhir nanti ya. Jadi ujian akhir tetap ada gitu ya. Ini tujuan ujian akhir di jadwal ya, di jadwal ujian akhir itu tanggal 10 sampai tanggal 22. Berarti tanggal 10 ya, 10 Januari itu kita tugas akhir. Nah, itu bisa diketahui ya hasil kerjaan Anda belajar itu ya. Mulai dari belajar mandiri sampai belajar kelompok itu bisa diketahui kalau Anda sungguh-sungguh bisa dilihat dari hasil UAS nanti ya. Nah, itu sampai di situ kita bisa mengetahui oh ini sungguh-sungguh ini belajar. Oh ini malas nih. Oh ini sedang-sedang saja ini dan sebagainya. Nah, ini semua tergantung dari Anda semuanya. Kemudian apalagi? Kemudian ya, jadi ini tugas akhir tetap UAS ujian akhir tetap ada kira-kira tanggal 10 Januari. Kalau nggak tanggal 10 ya tanggal 17.
Yang jelas sesuai dengan harinya kuliah ya. Oke, mungkin itu saya sampaikan mengenai ujian ya. Silahkan hari ini Anda tentukan eh, nama-nama anggota kelompoknya dan mendaftar ya. Jangan sampai telat gitu ya, karena ini penting banget gitu ya bagi karir Anda di sini ya. Kok karir Pak? Iya, karir Anda sebagai mahasiswa di sini supaya mendapatkan nilai yang sangat baik gitu ya. Baik, ada yang ditanyakan? Oh ya, saya tidak panjang lebar ya. Mungkin hari ini saya sampaikan tentang tugas akhir ini saja dulu ya. Nah, saya akan ada keperluan ini jam 10 di kantor pajak. Lagi ada urusan di kantor pajak. Baik, itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan, Mas-mas, Mbak-mbak? Tugas-tugas ini, ya, tugas-tugasnya jangan lupa di ini. Jadi tugas ini setelah kita evaluasi dari hasil tugas Anda kemarin gitu ya, masih belum bisa gitu ya. Dari itu kan ada yang namanya Ismail ya kemudian ya. Nah, itu kurang lebih dari hasil-hasil apa yang sudah kita lihat dari tugas akhir Anda itu ternyata masih banyak yang apa kurang bisa gitu ya, kurang bisa sehingga perlu di diperdalam lagi dengan kerja kelompok. Dengan kerja kelompok ini mudah-mudahan bisa ngerti gitu ya, sehingga kita nggak asal gitu ya mengerjakan mengerjakan ini semua, tidak asal-asalan dan dapatkan tujuan yang sesuai dengan tujuan kuliah hari semester ini ya. Ini ada yang ditanyakan Mas-mas, Mbak-mbak. Jelas ya, saya rasa jelas ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya lanjutkan insya Allah minggu depan ya. Minggu depan itu kita bahas mengenai sequence diagram ya, sequence diagram. Kemudian ini tercapai lah. Sequence diagram itu nanti kita bahas mengenai main flow dan alternative flow. Nah, setelah kita bikin main flow ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita harus lakukan adalah membuat sequence diagram. Juga kita membuat activity diagram dari ini. Jadi ada dua ini nanti ya. Jadi hasil sequence diagram itu kita ambil dari sini ya, dari main flow dan alternative flow. Jadi main flow dan alternative flow ini kita gabung ya. Kita gabung sehingga panjang langkah-langkahnya ya. Kemudian kita buat sequence diagramnya. Caranya buat sequence diagram, tolong dibaca-baca lagi materi-materi sebelumnya di beberapa menurut saya di YouTube juga ada ya sequence diagram, Anda perhatikan, dicek, dicari, di situ ada banyak dari materi semester kemarin. Baik, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.